Pulau Penyengat, sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 2 km dari kota Tanjung Pinang. Untuk mencapainya, kita menyeberang menggunakan pompong selama 10 hingga 15 menit. Meski mungil, pulau ini menyimpan kisah besar dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Di Pulau Penyengat berdiri Masjid Raya Sultan Riau, masjid bersejarah yang terkenal karena bahan bangunannya menggunakan campuran putih telur. Pulau ini juga menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga dan tempat bersemayamnya tokoh besar seperti Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12. Suasana Pulau Penyengat begitu tenang dan bersahaja. Rumah-rumah Melayu berdiri rapi, jalan-jalan kecil menghubungkan setiap sudut, dan kehidupan warganya berjalan dengan ritme yang damai. Iya kan? Dia nggak mau. Untuk menjelajahi pulau ini, terdapat satu transportasi khas yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan warga. Bentor atau becak motor. Bentor bukan sekedar alat transportasi, melainkan ikon Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat, bentor atau becak motor menjadi transportasi utama untuk berkeliling pulau. Di sini ada dua jenis bentor yang digunakan, yaitu bentor minyak yang sudah lama dipakai dan bentor listrik yang lebih ramah lingkungan dan lebih senyap. Dari hasil wawancara bersama Bang Ramli, salah satu supir bentor di Pulau Penyengat, beliau menjelaskan bahwa para pengemudi biasanya mulai beroperasi sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore. Wisatawan yang paling sering naik bentor adalah wisatawan dari Malaysia. Abang Ramli juga bercerita bahwa yang paling seru adalah ketika membawa wisatawan berkeliling sambil menceritakan sejarah dan kisah-kisah yang ada di pulau ini. Namun, tantangan terbesar bagi para supir adalah ketika pulau terlalu ramai, sehingga jalur dan mobilitas menjadi lebih sulit. Pertama kita kenalan dulu lah ya Kak. Saya Naila Dwi Aprilia Putri dari mahasiswa Universitas Bapak. Saya Ramli. Bapak asli orang sini. Iya, silakan. Jadi tuh kedatangan kami di sini tuh mau wawancara tentang apa namanya? Bentor. Nah, bentor. Kira-kira tuh Aku bukan jawab. selama seharian ini Bapak udah dari jam berapa? Kami biasanya dari pagi. Jam berapa tuh kira-kira? Tuh jam 7 dari sini lah. Dari jam 7 sampai jam berapa tuh kira-kira? Palingnya jam 5 lah kira-kira. Terakhir jam 5. Ganteng pula nih abang ini bentor. Terus kalau biasa tuh hari-hari yang Ya kan? ramai banget pelanggan itu hari Ya? apa kira-kira? Dia tak tentu Kak. Biasanya kalau ramai itu biasanya hari Jumat. Hari Jumat. Ini kalau abang aku. Kalau sekalian Bang. sholat Jumat kan. Oh, ya. Terus juga panas gak sih kalau saya muter-muter hantar orang tuh? Tidak panas saya. Panas kali. Panas lagi. Pengunjungnya lagi panas. Kayaknya panas tuh dekat kaki Terus juga panas. yang paling sering abang angkat tuh wisatawan atau malah orang asli sini yang paling sering? Biasanya sih wisatawan. Wisatawan. Ada Malaysia, Batam juga ada. Pokoknya yang dari luar negeri biasanya Malaysia. Kalau paling banyak tuh orang Malaysia. Kira-kira pernah nggak dapat tempat yang unik sama lucu gitu? Iya. Kayak kan. Biasanya sering lah ya. Sering lah, tapi gimana ya? Pokoknya sering lah gitu kan. Ada nggak cerita lucunya? Tak ada kan? Ada. Ada cerita seru nggak pas kayak bawa wisatawan jalan gitu? Biasanya seru lah, sekalian kita pendapat gitu kan sama wisatawan. Nah, terus juga abang pengennya tuh ke depannya Penyengat tuh gimana? Ya mudah-mudahan semakin maju lah kan. Itu minta dia supaya
kesan baik lah di mata wisatawan. Kalau boleh ngasih saran, apa yang abang pengen untuk perbaikan transportasi di sini? Oh, kebaikannya untuk transportasi sini. Ya, Macam mana? coba isi hati keluarga aja. Kayaknya tak ada lah kak. Saya pun tak tahu juga nih. Selain supir bentor, kami juga berbicara dengan warga lokal yaitu Bang Terry dan Bang Pasha. Menurut mereka, ramainya Pulau Penyengat sangat bergantung pada acara atau kegiatan tertentu. Kalau tidak ada event besar, suasana biasanya lebih sepi dan tenang. Mereka juga bercerita bahwa kehidupan di sini sederhana, mulai dari olahraga pagi, pulang pergi ke Tanjung Pinang menggunakan pompong, hingga duduk santai di pelabuhan yang menurut mereka adalah tempat paling adem di pulau ini. Suasana paling enak di Penyengat adalah setelah hujan, karena udaranya yang menjadi dingin dan teduh. Kalau hari biasa, abang tuh sibuknya apa aja sih di sini? Atau mungkin pernah keliling-keliling pulau atau ngapain? Ya untuk waktu sekarang kan baru lulus sekolah juga, jadi kegiatan sehari-hari itu kalau pagi tuh ya olahraga pagi, jalan-jalan keliling Penyengat, paling gitu aja sih. Menurut abang-abang, tempat paling adem dan paling enak untuk duduk-duduk di sini tuh di mana? Tempat paling adem dan biasanya orang-orang itu di pelabuhan, di balai adat, terus di daerah yang adem lah pokoknya di sini. Oke. Terus menurut abang, Penyengat tuh paling enak suasananya tuh kalau lagi gimana? Penyengat tuh paling enak tuh kalau habis hujan, teduh, dingin, itu paling enak tuh pokoknya. Jadi kalau panas gak enak? Kalau panas, gak enak, gerah kali. Oke. Terus ada juga yang terakhir, cerita menarik yang cuman orang sini aja yang ngerti, ada nggak? Benar. Ada sih, ada. Cerita menariknya tuh mistis sih, yang berbau mistis. Soalnya kan Penyengat ikan peninggalan sejarah, yang banyak kali peninggalan sejarahnya yang lama-lama. Nah itu kan pasti ditempatin sama makhluk halus kan. Nah tapi itu kembali lagi dengan kepercayaan masing-masing. Bagi percaya, yang enggak. Abang ada juga? Kebanyakan orang Minang itu menanyakan tentang kalau bawa pacar ke Penyengat itu sering bilang pas pulang itu putus. Nah itu bagi abang mitos saja, nggak seharusnya benar-benar terjadi. Sebenarnya tergantung dari hubungan mereka aja. Iya benar. Mungkin segitu aja pertanyaannya buat abang-abang. Makasih banyak ya udah mau Ya. ngobrol. Semoga harinya lancar-lancar. Iya, Makasih. sama-sama. Ada pula cerita menarik yang berkembang di kalangan masyarakat. Karena banyak situs sejarah, beberapa orang menganggap Pulau Penyengat memiliki aura mistis tertentu. Bahkan ada mitos nih, bahwa pasangan yang datang bersama ke Penyengat bisa berpisah saat pulang loh. Namun, warga menegaskan bahwa itu hanyalah mitos, dan kembali pada kepercayaan masing-masing. Dari wawancara bersama supir bentor dan warga lokal, kita bisa melihat bahwa bentor bukan sekedar kendaraan. Bentor adalah bagian penting dari identitas Pulau Penyengat, mendukung mobilitas warga, membantu wisatawan, dan menjadi penggerak ekonomi lokal. Transportasi sederhana ini justru menjadi salah satu elemen yang menjaga keunikan budaya Penyengat tetap hidup sampai hari ini. Melalui cerita para pengemudi seperti Bang Ramli serta warga lokal seperti Bang Terry dan Bang Pasha, kita memahami bagaimana kehidupan sehari-hari di pulau kecil ini berjalan. Betapa eratnya hubungan antara masyarakat, sejarah, dan transportasi khas seperti bentor. Semua ini menunjukkan bahwa Pulau Penyengat bukan hanya tempat wisata, tetapi ruang hidup yang terus berkembang dengan tradisi yang dijaga dan inovasi yang mulai hadir, seperti penggunaan bentor listrik yang lebih ramah lingkungan.
Saat kita menyusuri jalan-jalan kecil, melewati rumah-rumah Melayu, masjid bersejarah, dan pemandangan laut yang tenang, kita melihat bahwa Penyengat memiliki karakter yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Di sini, setiap perjalanan, bahkan yang sesederhana naik bentor, memberikan pengalaman yang hangat dan penuh cerita. Pulau Penyengat, kecil di peta, besar dalam cerita.